Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardianto Salsabila, NIM 221D10275, semester 6 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang review video matkul studi multikultural. Pertama, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Kondisi Indonesia saat ini berada dalam suasana aman dan tentram. Sekecil apapun konflik yang terjadi, masyarakat berusaha diselesaikan pemerintah dengan lebih bijaksana dan komprehensif. Namun, potensi konflik multikultural Indonesia di masa depan masih ada dan bisa terjadi karena salah satu kurangnya keadilan hukum dan ekonomi. Bagaimana pandangan Anda sebagai generasi muda atau calon pendidik melihat hal seperti itu, sepakat atau sebaliknya? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai generasi muda atau sebagai calon pendidik, saya sepakat bahwa meskipun saat ini Indonesia aman dan tentram, potensi konflik multikultural tetap ada di masa depan, terutama jika persoalan ketidakadilan hukum dan ekonomi tidak segera kita atasi. Mengapa seperti itu? Karena bangsa Indonesia ini mempunyai keberagaman yang banyak seperti budaya, suku, bahasa, dan agama. Kondisi saat ini yang relatif aman dan tentram merupakan hasil dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan Indonesia. Namun, perlu disadari bahwa potensi konflik multikultural tetap ada di masa depan, terutama jika persoalan tentang keadilan, ketidakadilan, hukum, dan ekonomi tidak segera diatasi secara serius. Konflik itu bukan hanya tentang perbedaan, namun melainkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat dalam berkelompok. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil atau ketika akses ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak, maka ketegangan sosial bisa meningkat. Mengapa seperti itu? Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti negara Indonesia ini, ketegangan ini bisa dengan mudah berkembang menjadi konflik berbasis identitas. Jadi, sebagai generasi muda atau calon peserta didik, saya melihat pentingnya pendidikan dalam membentuk kesadaran akan keadilan, toleransi, dan empati. Sekolah dan institusi pendidikan harus menjadi ruang yang mendorong antara dialog antar budaya, mengajarkan nilai-nilai demokrasi, empati, serta membekali peserta didik dengan kemampuan yang berpikir kritis. Di sini saya akan memberikan satu contoh konflik multikultural pada tahun 1999 di Kalimantan Barat, yaitu konflik Sambas, kerusuhan Sambas. Pihak yang terkait yaitu suku Dayak dan etnis Madura. Penyebabnya karena ketegangan antar perebutan lahan, pekerjaan, dan perbedaan antar budaya. Dampaknya, ribuan jiwa menjadi korban dan ada pengungsian besar-besaran pada tahun 1999 itu karena kerusuhan Sambas itu. Pelajaran dapat kita ambil dalam kerusuhan Sambas pada tahun 1999 di Kalimantan Barat, yaitu perbedaan budaya dan kurangnya integrasi sosial bisa memicu konflik horizontal. Itu adalah salah satu contoh konflik multikultural di Indonesia pada tahun 1999. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tentang jawaban nomor 1, saya akan menyimpulkan bahwa saya sepakat bahwa meski saat ini Indonesia aman, potensi konflik multikultural tetap perlu kita waspadai. Mengapa seperti itu? Karena keadilan hukum dan ekonomi harus menjadi prioritas utama, dan pendidikan harus menjadi ujung tombak untuk menciptakan masyarakat yang adil, tentram, dan aman, dan damai. Seperti itu jawaban saya pada pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang kedua, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang kedua.
Kemakmuran ekonomi di Indonesia hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat. Kenyataan ini diindikasikan dengan tidak sampai 5% rakyat Indonesia yang menguasai sumber-sumber ekonomi di Indonesia. Apalagi bila dikaitkan dengan keberadaan etnis tertentu yang lebih mendominasi dan ada hegemoni kalangan berduit itu terhadap rakyat jelata kaum marginal. Ini jelas bisa menjadi waktu hancurnya keharmonisan Indonesia di masa yang akan mendatang. Bagaimana sih pandangan Anda terhadap penilaian pengamat ekonomi Indonesia terhadap ketimpangan sosial tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Ketimpangan ekonomi nyata dan dapat mengkhawatirkan seluruh warga Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena data dari berbagai lembaga seperti BPS dan Oxfam menunjukkan bahwa sekitar 1% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Ketimpangan ini bukan sekedar angka, tetapi mencerminkan jurang sosial yang dalam, di mana kelompok kecil elit ekonomi memiliki akses yang luar biasa terhadap sumber daya, sementara mayoritas masyarakat berjuang untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Ketimpangan ini memunculkan rasa ketidakadilan. Mengapa seperti itu? Karena ketika hanya segelintir orang atau kelompok etnis tertentu yang tampak mendominasi dunia usaha dan ekonomi, sedangkan kelompok lain tetap berada dalam kemiskinan struktural, maka akan muncul rasa tersingkir dan tidak dihargai. Inilah yang bisa memicu kecemburuan sosial dan menjadi bibit konflik horizontal. Hegemoni ekonomi dan marginalisasi sosial. Jika kekuasaan ekonomi terus berada di tangan kelompok tertentu, cenderung menjaga status quo, maka kaum marginal semakin kehilangan ruang untuk berkembang. Mengapa seperti itu? Karena sekelompok elit ini hanya menguasai seluruh kekayaan nasional 50%, sedangkan kaum marginal ini hanya bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, tidak bisa berkembang, hanya bisa stuck di situ, hanya mencukupi kebutuhan dasar, tidak bisa berkembang dalam sistem ekonomi di kehidupan harinya. Sedangkan kaum elit ini terus menguasai kekayaan nasional, sangat-sangat tidak patut dicontoh ya. Bom waktu bagi keharmonisan. Saya sangat setuju tentang penilaian bahwa kondisi ini menjadi bom waktu bagi negara Indonesia. Mengapa seperti itu? Ketika masyarakat tidak lagi merasa memiliki peluang yang adil, maka integrasi nasional dan toleransi antar kelompok bisa runtuh. Ini sangat berbahaya dalam negara seperti Indonesia yang plural dan sangat beragam. Jadi kesimpulannya adalah penilaian pengamat ekonomi terhadap ketimpangan sosial yang ekstrim di Indonesia merupakan peringatan yang serius. Kemakmuran yang tidak merata, dominasi ekonomi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan lemahnya mobilitas sosial adalah kombinasi yang sangat berbahaya bagi warga Indonesia. Bisa merusak kohesi bangsa. Pemerintah harus mengambil langkah yang nyata dan progresif dalam memperkecil ketimpangan ini melalui reformasi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan sistem pendidikan serta perlindungan sosial. Seperti itu jawaban yang kedua. Demikian jawaban dari 2 soal yang Bapak Soleh berikan. Jika ada salah kata atau kurang penjelasan dari saya, mohon dimaafkan karena saya tidak menghafal atau mencontek. Saya menulis di catatan seperti ini lalu saya pahami. Jika ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.